minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang bisa masuk melewati pintu tersebut hanyalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Orang-orang yang berpuasa nanti di hari kiamat akan masuk lewat pintu surga yang namanya adalah Ar-Rayyan. Fa idza dakhaluhu ughliqa dzalikal babu. Maka ketika orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk melewati pintu Ar-Rayyan, pintu tersebut akan dikunci kembali. Falam yadkhul minhu ahadun, yang mana akhirnya tidak akan bisa ada yang masuk ke dalam pintu tersebut, melewati pintu tersebut siapapun yang lainnya. Jadi setelah orang-orang yang berpuasa semuanya masuk, langsung pintu Ar-Rayyan itu digembok lagi, dan tidak akan ada yang masuk satupun orang lain selain orang-orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Wa fil haditsil qudsi, dan di dalam hadis qudsi diriwayatkan ada suatu hadis yang berbunyi kullu amali bani adam lahu. Semua amalnya ibnu Adam itu diberikan ganjarannya kepadanya. Maksudnya apa? Kalau selain puasa itu ganjarannya sudah jelas. 1 berbanding 10. Itu sudah jelas. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kita membaca Al-Quran, semisal kita membaca Al-Quran alif lam mim, maka yang kita dapatkan 1 huruf itu mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Itu sudah jelas, sudah ditetapkan oleh Allah pahalanya. Itu yang dimaksud dengan kullu amali bani adam lahu illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa fa innahu li, kalau puasa itu ganjarannya terserah saya, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan saya adalah zat yang paling pantas untuk membalasnya. Berarti kalau puasa itu kita nggak tahu ganjarannya berapa. Yang pasti sangat besar, ganjarannya sangat besar. Karena dikatakan fa innahu li, puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan saya adalah zat yang paling pantas untuk membalasnya. Berarti pahala puasa itu tidak terhingga, tidak bisa untuk ditulis sama seperti pahala-pahala yang lainnya. Jadi al-hasanatu bi asyri amsalihha, 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan, itu tidak berlaku dalam puasa. Karena puasa itu pahalanya rahasia. Pahalanya rahasia, hanya Allah yang tahu. Qala ulama berkata inna hadhil idhafatu tasyrif. Penyandaran puasa kepada Allah, puasa itu disandarkan kepada Allah, itu namanya idhafah tasyrif. Penyandaran dengan bentuk untuk memuliakan, dengan tujuan untuk memuliakan. Wa illa fa inna kullal a'mali lahu subhanahu wa ta'ala. Kalau semisalnya tidak seperti itu tujuannya, maka setiap amal yang dilakukan oleh manusia itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya kaqaulina lil Ka'bah baitullah. Seperti ucapan kita kepada Ka'bah, Ka'bah itu dikatakan baitullah. Nah, baitullah, rumahnya Allah. Ini bukan karena memang Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Bukan secara hakikoh Allah itu bertempat di Ka'bah, bukan seperti itu. Tapi Ka'bah itu dikatakan baitullah itu karena fahadihi idhafatu tasyrif. Karena di sanalah ada suatu penyandaran yang memang tujuannya untuk memuliakan. Saking mulianya Ka'bah sampai-sampai disebut sebagai baitullah. Sama, puasa saking mulianya puasa sampai-sampai Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu milikku. Nah, bukan berarti ibadah-ibadah yang lain itu bukan milik Allah, bukan seperti itu. Tapi karena saking mulianya puasa, sampai-sampai puasa itu langsung dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa inna jami'al kaun wa ma fihi milkullah. Kalau semisalnya bukan dengan tujuan untuk idhofah tasyrif, bukan untuk memuliakan, maka seluruh sesuatu yang berada di alam dunia itu, di alam dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan contoh lain adalah ucapannya Allah Ta'ala, naqatallahi wa suqyaha. Naqatallah, untanya Allah. Naqatallah, tinggalkanlah terhadap unta-untanya Allah. Wa suqyaha, dan Allah akan memberikan pertolongan untuk memberikan minuman kepada unta-untanya Allah. Nah, di sini untanya Allah. Berarti memang di sini ada idhofah tasyrif. Wa qila li annahu amalun sirriyun bainal 'abdi wa rabbih. Ada juga yang mengatakan kenapa kok puasa itu istimewa? Puasa itu ganjarannya nggak ada yang mengetahui, hanya Allah saja yang mengetahui. Dikatakan karena apa ini alasannya? Li annahu amalun sirriyun. Karena puasa itu adalah suatu pekerjaan yang bersifat rahasia. Kalau kita sholat, pekerjaan kita ketahuan sama orang. Orang-orang bisa ngelihat pergerakan kita lagi sholat. Oh, orang itu lagi sholat. Orang itu lagi sholat. Ada orang yang sodakoh, kelihatan pas kita ngasih sodakohnya. Pas orang lain itu ngasih sodakoh, kita bisa ngelihat. Oh, orang itu lagi sodakoh. Kalau kita haji, apalagi haji. Sekarang haji itu ke bandaranya diantar 10 mobil. Ntar kalau udah sampai sono bikin status dan lain sebagainya. Itu juga kelihatan banget ibadah haji itu. Nah, kalau ibadah puasa beda. Ibadah puasa itu nggak ada yang tahu. Apakah ada yang tahu ini orang lagi puasa atau tidak? Nggak ada yang tahu, karena sama aja. Nggak kelihatan orang itu puasa atau tidak. Makanya dikatakan puasa itu adalah amalun sirriyun. Amal yang rahasia. Amal yang rahasia. Kemudian rahasia di antara siapa? Bainal abdi wa rabbih, di antara hambanya dan juga Tuhannya. La yattali'u alaihi illa 'allamul ghuyub, yang mana tidak akan ada yang bisa mengetahuinya kecuali zat yang memang mengetahui hal-hal yang samar, yaitu Allah. Jadi yang tahu kita lagi puasa atau enggak itu cuman Allah. Orang-orang lain enggak ada yang tahu. Kita lagi puasa, orang-orang tahunya kita puasa nih bulan Ramadan. Tapi siang-siang kita ke Wardum semisal, atau kemana gitu. Kita ke warkop, kita minum. Tapi orang-orang nggak ada yang lihat. Ya orang-orang nanggapnya kita puasa aja. Nah seperti itu. Karena yang tahu kita puasa atau enggak itu cuman Allah. Puasa itu ibadah yang paling gampang dibohongin. Makanya harus berhati-hati. Jangan sampai kita cuman pengen kelihatan puasa di depan orang-orang. Wah ini ada orang-orang nih, pura-pura puasa lah, nggak minum, nggak makan, nggak lain sebagainya. Tapi ntar kalau lagi sepi, aduh gue lapar, langsung ke Wardum atau kemana. Wah itu jangan, karena yang namanya puasa itu adalah amal yang memang rahasia. Puasa itu antara kamu dan Allah, itu namanya puasa. Akhirnya karena yang mengetahui hanya Allah, maka Allah sendirilah yang pantas untuk memberikan ganjaran kepadanya. Seperti itu. Kemudian waqila ghairu dzalik, dan ada yang mengatakan juga alasan puasa itu istimewa adalah selain daripada ini. Wa fil hadithi aidan law alimat ummati ma fi ramadan latamannat annas-sanata kullaha ramadan. Di dalam suatu hadis dikatakan kalau umatku, kata Rasulullah, itu mengetahui ma fi Ramadan, hal apa yang ada di bulan Ramadan, maka latamannat annas-sanata kullaha Ramadan. Niscaya umatku itu akan selalu berharap 1 tahun full semuanya Ramadan. Itu saking mulianya bulan Ramadan. Kalau misalnya umatku mengetahui ma fi Ramadan, ada apa yang ada di bulan Ramadan, maka semuanya akan berharap 1 tahun full menjadi bulan Ramadan. Ai lau alimat ma fihi min mudha'afatil a'malis shalihah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika umatku itu mengetahui, kalau umatku itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan min mudha'afatil a'mal, yang berupa pelipat gandaan pahala ketika kita melaksanakan amal solih, maka niscaya mereka akan berharap seluruh tahun menjadi bulan suci
Ramadan. Wal fariidatu fihi bisab'ina fariidatan fima siwahu. Nah, di dalam bulan Ramadan ini ibadah fardu yang kita laksanakan di bulan ini, di bulan Ramadan, akan diganjar dengan bisab'ina fariidatan, dengan ganjaran 70 kefarduan. Bisab'ina fariidatan, dengan 70 kefarduan. Satu fardu dibalas dengan 70 fardu. Berarti kita sekali ngelaksanain sholat isya di bulan Ramadan sama kayak kita 70 kali melaksanakan sholat isya di selain bulan Ramadan. Enak nggak? Enak banget bulan Ramadan itu. Terus selain itu kalau kita melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama seperti kita melaksanakan ibadah fardu. Satu ibadah sunnah yang kita laksanakan, kita berarti tadi sholat taraweh. Sholat taraweh yang kita laksanakan itu kan sunnah. Tapi karena dilaksanakan di bulan Ramadan, maka ganjarannya sama seperti ganjaran ibadah fardu, ibadah wajib. Seperti itu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang 10 hari pertamanya adalah rahmah, kasih sayang dari Allah, wa awsatuhu, dan pertengahannya berarti 10 hari keduanya adalah maghfirah, turun ampunan dari Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah itqun minan nar, suatu kemerdekaan, dibebaskan dari api neraka. Makanya kalau semisalnya kita semangatnya di awal-awal doang, kita sholat tarawehnya di awal-awal doang, berarti kita cuma dapat rahmat doang. Kita semisal nih 10 hari pertama sholat tarawehnya full, berarti kita dapat rahmat tuh, dapat rahmat. Tapi di 10 hari kedua bolong-bolong semisal, udah males lah, mendingan nongkrong, mendingan ngapain yang lain. Berarti kita nggak dapat maghfirahnya Allah, kita nggak dapat ampunannya Allah. Apalagi kalau udah 10 hari yang terakhir, udah pengen lebaran, kita nggak pernah sholat taraweh, seadanya doang. Sholat isya, itu juga kalau sholat isya, ada yang sampai lupa sholat isya, saking dia itu udah semangat buat nyari baju baru. Padahal yang harus kita ingat, di dalam suatu riwayat ada yang mengatakan bahwasanya laisal id man labisal jadid walakinnal id man ta'atuhu yazid. Nah itu, laisal id man labisal jadid. Id itu tidak diberikan kepada orang yang memakai baju yang baru, tapi walakinnal id man ta'atuhu yazid. Id itu, hari raya Idul Fitri itu diberikan kepada orang yang ketaatannya bertambah. Berarti penting gak baju baru? Jawabannya penting. Tapi lebih penting kita memperbaiki kualitas iman kita di bulan Ramadan, agar semuanya, ketiga-tiganya ini dapat kita dapatkan semuanya, kita peroleh semuanya. 10 hari pertama mendapatkan rahmat, 10 hari kedua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan 10 hari terakhir mendapatkan itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Hikmatus shaumi syari'ah wa tibbiyah. Ini mungkin untuk awalan cukup segini dulu yang kita baca. Hikmatus shaumi syari'iyah wa tibbiyah di pertemuan selanjutnya. Semoga yang kita baca, tapi insya Allah ini sangat besar untuk kita. Yang saya harap semoga pengajian ini walaupun seminggu hanya 2 kali, yang penting kita istiqomah. Yang penting kita istiqomah. Nantinya entah itu kitab ini bisa hatam ataupun tidak, itu gimana nanti. Tapi insya Allah kita usahakan agar kitab ini bisa hatam. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita membaca qasidah yang tadi sudah dibagiin. Itu qasidah Allah Allah ya Allah lana bil qabul. Ini
qasidah ini saya dapatkan ketika saya ngaji di Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ada di Rusaifah di Mekkah Al-Mukarramah. Saya pas ngaji sama beliau kemarin pas musim haji, alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bermuajahah, bermudzakarah, ngaji ke beliau, ke Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan di sana setelah selesai pengajian, ya ini yang dibaca. Dengan harapan ketika kita membaca qasidah ini, kita bisa silah, bisa nyambung kepada beliau, Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nafa'anallahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Itu hadrohnya dipakai. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul. Ala fina bab maulana tarahna al-hamul rajin min kul mawahib wal ridha wal qabul. Allah ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul. Ya farda ya khaira muti hab lana kulla sun waqtim lana milka bil husna nahar al-qubul. Allahu Allahu bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul wa hab lana al-qurb minnak wal liqa wal wusul asanu shahida fi mir'ah taha rasul. Allahu Allahu bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar taha rasul. Ya Rabbana anzur ilayna wastami' ma naqul waqbal du'ana fa inna ta'id babak nuzul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala mukhtar dhifan babak walasna anhu ya Allahu nahul wa dhannana fik wa fik wal amal fik tul. Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar wa fi nuhuril a'adi bak ilahi nasul fi syahr Ramadan tum nabil haya wa dudul. Allahu Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar nabgha karaman biha tazku jami'ul uqul nas'aluk ala siddiq fi sublir rijalil fuhul. Allahu ya Rabbi salli ala al-mukhtar sublit tuqa wal hidayah la sabilil fudul. Ya Allah talabnak ya man laisa mulkuhu yazul.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.